Halo para pendengar dimanapun kalian berada, balik lagi channel Gerger Support. Oke, dalam video kali ini kita akan kembali membahas tentang light novel Yusha Shoka ni Makiko Mereta Kedewa Isekai Heiwa Desta. Dalam part sebelumnya, kita sudah mengetahui kalau Kaito telah bersenang-senang dalam alam dewa sama Shiro, Chronois, Fate, dan juga Life. Walaupun memang cuma mandi bareng di onsen, tapi nampaknya Kaito sangat menikmati hal itu. Dalam part kali ini, panel cerita pun berpindah ke karakter Kaito lagi. Saat itu Kaito pun sedang merasa ingin mengunjungi toko milik Alice. Dan memang entah kenapa setiap Kaito merasa ingin mengunjungi toko milik Alice, tanpa sadar dia pun sudah mendapati dirinya dalam perjalanan menuju ke sana. Apakah mungkin Alice sendiri menggunakan sihir untuk mempengaruhinya atau tidak? Mengingat hanya Kaito lah satu-satunya pelanggan dalam toko itu. Namun gak disangka saat Kaito memasuki tokonya Alice, sudah ada Fate yang ada di sana. Tentu, hal itu membuat Kaito cukup terkejut. Tapi Alice pun menjelaskan kalau memang Fate sering mampir ke sini karena dia dan Fate adalah sahabat sejati sejak 20.000 tahun yang lalu. Mendengarkan hal itu, Kaito pun mengingat kalau saat Fate ingin macam-macam dengan dirinya, Alice juga datang untuk memperingatinya agar tidak melakukan hal itu. Nah, di sini si Fate pun menjelaskan juga kalau dirinya sangat senang bila berteman dengan Alice karena si Alice sendiri tidak berada dalam jangkauan otoritasnya sebagai dewa takdir, dan sihir dari Alice lah yang membuatnya seperti itu. Tentu Kaito pun terkejut dan dia pun mulai bertanya nih, sebenarnya apakah perbedaan dari otoritas dan sihir itu? Nah, menanggapi pertanyaan dari Kaito, Alice dan Fate pun saling memandang satu sama lain, dan tak lama kemudian mereka pun mengganti pakaian mereka menjadi pakaian guru dan murid di hadapan Kaito. Mereka juga berkata kalau akan menjelaskan semua tentang otoritas dan sihir kepada Kaito nih. Melihat hal itu, Kaito pun berkata dalam hatinya kalau mungkin dia bertanya kepada orang yang salah. Namun terlepas dari tingkah konyol mereka, si Alice dan Fate pun menjelaskan mengenai otoritas dan sihir dengan sangat benar kepada Kaito. Singkatnya, otoritas adalah mirip seperti sebuah kemampuan yang bisa mengubah hukum dunia itu sendiri, teman-teman. Karena memang otoritas para dewa sendiri berasal dari dewa pencipta, yaitu Shiro. Sedangkan sihir sama saja dengan kemampuan yang bisa mempengaruhi hukum dunia, bukan mengubah gitu. Itu artinya secara di atas kertas, otoritas berada di atas sihir. Namun tidak menutup kemungkinan juga otoritas bisa dikalahkan oleh sihir. Dan tentu ada sebuah kondisi pengecualian dalam hal itu. Sebagai contohnya, otoritas Fate sendiri yang mampu mengatur takdir dunia ini, itu bisa dianggap otoritas yang paling kuat di antara para dewa tertinggi yang lain gitu. Ya, jadi secara urutan kemampuan, Shiro berada di atas dan di bawahnya itu adalah Fate, teman-teman. Tapi nih, dengan kemampuan sihirnya yang sangat unik, Alice bisa hilang dari jangkauan otoritas dewanya Fate gitu. Lalu, ada juga Kaito yang tidak bisa terpengaruh oleh otoritas Fate karena dia memiliki berkah dari Shiro. Mendengarkan hal itu, Fate pun langsung protes nih, karena berkah itu dia sendiri tidak bisa mengalahkan Kaito lalu menyerangnya saat malam. Ditambah lagi dengan adanya penjagaan dari Kuro juga, jadi dia sama sekali tidak bisa berbuat aneh-aneh kepada Kaito. Di sini Alice pun membuat muka yang bermasalah lalu berkata kepada Fate kalau saja Fate itu tidak meminta hal yang terlalu aneh kepada Kaito, maka pastinya Kaito itu sudah mau sedikit memanjakan Fate. Secara tidak terduga, si Alice pun juga berkata, apakah Fate mau dikasih tahu caranya menaklukkan hatinya Kaito? Tentu, Kaito pun gak mau dengan hal itu, dan dia pun berusaha untuk menghentikan Alice nih, untuk tidak membocorkannya kepada Fate. Nah, secara tak terduga, Shiro pun berkata kepada Kaito melalui telepatinya, kalau Kaito bisa menggunakan kata-kata ajaib untuk menghentikan dua orang bodoh itu. Dan kata-kata ajaibnya adalah tolong aku Shiro. Nah, tanpa basa-basi Kaito pun mengatakan hal yang tadi. Saat itu juga lah di atas kepala Alice dan Fate muncul sebuah palu mainan yang langsung menghantam mereka. Secara tak terduga, damage yang ditimbulkan oleh palu mainan itu sangatlah dahsyat bagi mereka berdua. Bahkan si Fate pun hampir gila dan bersujud mohon maaf kepada Shallow Vernal karena kebodohannya yang menggoda Kaito gitu. Melihat hal itu, Kaito pun merasa bersalah nih, dan dia juga tidak akan menggunakan kata-kata ajaib itu lagi kepada siapapun. Panel cerita pun berpindah kepada hari berikutnya. Nah, di pagi hari itu Kaito pun sedang santai sambil memandikan Bell. Namun tak lama setelah dia memandikannya, Kaito pun disamperin sama Raziela yang ingin mengajak Kaito buat makan buffet spesial khusus pasangan nih.
Tentu, Kaito pun tanya apakah nggak apa-apa bagi dirinya buat jadi pasangan Raziela selama sehari saja untuk makan parfait itu. Mendengarkan hal itu, tanpa dosa Raziela pun berkata kalau memang dirinya dan Kaito itu adalah pasangan, karena mereka sudah sangat dekat sebagai teman dari dulu. Ya, nampaknya Raziela salah mengira arti dari pasangan itu sendiri. Tapi terlepas dari itu semua, Kaito pun mau menerima ajakan dari Raziela. Karena Kaito juga cukup iba dengan Raziela yang katanya ditolak sama Ak saat dia ingin mengajak Ak buat makan parfait itu. Nah, saat itu nggak disangka parfait yang mereka pesan sangatlah besar. Bahkan ukurannya lebih besar daripada tubuh Raziela sendiri. Jadi di sini, Raziela hanya bisa memakan 20% saja, sedangkan 80%-nya dimakan sama Kaito. Nggak disangka juga, mereka itu malah ketemu sama Ak dan Eva yang datang ke sana. Ya, nampaknya mereka ada kencan, makanya si Ak itu nolak ajakan Raziela. Tapi di sini si Eva itu nggak dikasih tahu sama Ak kalau Raziela ingin makan parfait juga. Makanya pas tahu kebenarannya, si Eva pun langsung marahin Ak dan mohon ampun ke Raziela. Nah, alasannya adalah walaupun tubuh Raziela itu kecil teman-teman, tapi sebenarnya umur dan kekuatan Raziela sendiri jauh melebihi Ak dan Eva. Maka dari itu, si Eva takut kalau Raziela bakalan marah sama mereka. Namun Raziela pun nampak mengerti kalau Ak itu ingin kencan sama Eva, jadi dia pun memakluminya. Lagi pula sekarang ini juga, dia sudah mencicipi parfaitnya sama Kaito. Nah, Kaito dan Raziel pun gak langsung pulang gitu aja sehabis makan parfait. Mereka pun sempat berjalan-jalan di kota terlebih dahulu untuk mencerna makanan mereka. Tapi karena waktu itu, Raziel nampak terlalu kenyang dan oleng pas lagi terbangnya, si Kaito pun langsung meminjamkan pundaknya kepada Raziel saat berkeliling ibu kota Symphonia nih. Nah, pada sore harinya, sebelum Raziel itu pulang ke dunia iblis, dia pun sempat memberikan ciuman ke pipinya Kaito nih, untuk bayaran karena menemaninya seharian. Dia juga berkata, kalau mendapatkan ciuman dari seorang peri, akan membuat siapapun menjadi bahagia dan diberkati. Bisa dibilang, itu adalah pemberian berkah sendiri dari sang peri. Tentu Kaito pun sangat senang dengan hal itu. Oh iya, di sini si Raziel juga berkata, kalau lain kali Kaito itu harus mampir ke ladang miliknya di belakang istananya Kuro. Jika Kaito itu mampir ke sana, maka ia akan memberikan sayuran segar kepada Kaito. Mendengarkan hal itu, Kaito pun berkata kalau dia akan mampir ke sana jika ada kesempatan untuk mengunjungi dunia iblis lagi. Panel cerita pun berpindah ke beberapa minggu kemudian. Saat itu Kuro pun sedang berkunjung ke kamarnya Kaito nih, dan dia pun ngide buat ngajak Kaito main ke istananya. Nah, Kaito pun pengen ke sana juga tuh, tapi bukannya dia itu harus dapat kartu izin dulu yang dibuat selama seminggu untuk masuk ke dunia iblis. Mendengarkan hal itu, Kuro pun langsung memanggil Alice untuk memberikan kartu izin itu kepada Kaito. Ya, ternyata selama ini yang mengurus izin keluar masuknya dunia iblis itu adalah Alice sendiri teman-teman. Terlepas dari itu semua, Kaito pun langsung diteleportasikan juga sama Kuro langsung ke depan istananya. Dan gak disangka, kalau istananya Kuro sendiri jauh lebih luas daripada yang Kaito kira. Mungkin istananya juga lebih besar daripada kerajaan Symphonia sendiri. Bahkan ada patung zirah raksasa yang menjaga pintu gerbangnya. Namun di sini Kuro berkata, kalau itu bukanlah patung, tapi itulah anak buah dari Kuro sendiri yang bernama Funs. Dan zirah itu ternyata cuma bagian dari sihirnya aja. Padahal nih, wujud asli dari Funs sendiri adalah seperti ini teman-teman. Ya, cewek ini punya sihir kayak pengendalian zirah raksasa gitu, dan mirip kayak pengendara Gundam gitulah teman-teman. Nah, saat di istananya Kuro, Kaito pun sempat mengunjungi ladang dari Raziel juga karena memang dia sudah menjanjikan hal itu. Setelah itu dia pun sempat mengunjungi kamar dari Neon yang gedenya dan indahnya itu nggak ngotak. Dimana kamar dari Neon itu sebesar mansionnya Lilia teman-teman. Lalu ada sebuah taman khas Jepang di sekitar kamarnya gitu. Jadi yang disebut kamar di sini ya mirip sebuah mansion gitu. Nah, di sini kan Kaito itu tahu kalau Raziel itu kerja di ladang. Lalu Ak dan Eva jadi pengurus di perusahaan alat sihirnya Kuro. Nah, di sini dia juga ingin tahu apa pekerjaan Neon dalam istana ini. Tapi nih entah kenapa pas Kaito tanya kayak gitu, suasana di sana pun jadi hening. Karena pada dasarnya katanya si Neon ini memang tidak punya pekerjaan tetap dalam istananya Kuro. Dia adalah pahlawan pertama yang dikenal sebagai Hikari. Jadi jika dia kerja di perusahaan alat sihir Kuro, maka dia pasti akan dikerubungi banyak orang. Maka dari itu dia pun kayak jadi pekerja serabutan aja di istananya Kuro ini. Kalau semisal Raziel itu minta bantuan panen ke ladangnya, maka si Neon atau Hikari ini akan membantunya.
lalu nanti Neon sendiri akan mendapatkan imbalan dari Raziel. Bahkan tak jarang para kakak-kakaknya di sana memberikannya pekerjaan supaya mereka itu bisa menyemangati Neon dan memberikan hadiah kepada Neon gitu. Karena memang Neon sendiri adalah yang paling bungsu dalam keluarganya Kuro gitu. Mendengarkan fakta kejam itu, Neon pun hampir menangis. Lalu dia itu malah ingin sepuku di hadapannya Kaito karena rasa malunya sudah tidak tertahan lagi. Ya, memang si Kaito juga nggak menyangka kalau pahlawan pertama yang membawakan perdamaian dalam 3 dunia itu sekarang ini malah menjadi seorang NEET gitu. Tapi terlepas dari semua kekonyolan tadi, hari itu pun ditutup dengan Kaito dan Kuro yang melihat indahnya bintang di langit alam iblis. Dan kemudian mereka pun berciuman di antara bintang-bintang tersebut. Panel cerita pun berpindah ke sebuah gereja. Saat itu Hikari atau Neon sedang menemui biarawati yang dikenalinya nih. Lalu ia pun berbicara mengenai Kuro yang sudah menemukan orang yang memenuhi ekspektasinya. Mendengarkan hal itu, sang biarawati pun merasa sangat senang karena Kuro sudah bisa bahagia sekarang ini. Hikari pun senang juga mendengarnya. Tapi di satu sisi, dia merasa agak sedih melihat sang biarawati. Dia juga bertanya, "Jadi apakah kau akan kembali lagi, Fier?" Ya, ternyata sang biarawati yang dikunjungi sama Hikari atau Neon ini adalah Raja Iblis yang pernah beradu pedang dengan dirinya di masa lalu. Dia adalah Fier, salah satu dari keluarganya Kuro yang memberontak dan menyerang dunia manusia agar Kuro itu bisa menunjukkan kekuasaannya juga di dunia manusia. Tapi seperti yang kita tahu, Kuro tidak mau hal itu, jadi dia pun menghentikan aksinya Fier. Dan faktanya di sini, ternyata si Fier itu tidak dibunuh sama Kuro, teman-teman. Tapi dia masih hidup sampai sekarang dan menjadi biarawati. Nah, setelah mendengarkan kata-kata Hikari, si Fier pun tersenyum tipis dan berkata kalau dia masih belum selesai menjalani hukumannya di sini. Dan mungkin dia tidak akan pernah selesai menjalani hukuman ini. Sebenarnya hukuman ini juga bukan demi memuaskan hatinya Kuro. Tapi ini hukuman untuk memuaskan dirinya sendiri. Dia merasa kesalahannya di masa lalu itu terlalu jahat untuk dimaafkan sama Kuro. Maka dari itu dia akan terus menjalani hukuman ini seumur hidupnya. Mendengarkan hal itu, Hikari pun mengangguk. Lalu berkata, kalau sekarang dia akan pergi dulu. Tapi pasti aku akan mengunjungimu kembali. Di sini Fier pun cukup senang mendengarnya. Setelah Hikari pergi, Fier pun berlutut dan berdoa kembali. Tapi dalam pikirannya, dia pun berkata kalau dia berharap bisa bertemu dengan pemuda yang menyenangkan hati Kuro itu. Dan cerita di part ini pun berakhir. Oke, muncul pembahasan singkat untuk Yu Shoukan-nya kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai detik ini. Gue Gir Christopher, signing off.